kuliah. Inuyashiki pun hanya bisa terdiam melihat istri dan anaknya yang tidak menghargainya. Bahkan Mary putrinya menganggap kalau Inuyashiki adalah sosok ayah yang gagal. Inuyashiki pun hanya terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian setelah merenungi nasibnya, tak lama dia mendengar suara seorang pria yang memohon pertolongan. Lalu Inuyashiki pun bergegas keluar dari rumahnya dan membawa Hanako terbang mendekati sumber suara. Hingga sampailah di sebuah taman kota dan di sana dia bertemu dengan Ando. Ando pun kaget melihat Inuyashiki yang memiliki kemampuan sama seperti Hiro. Kemudian Inuyashiki bercerita awal mula dia dan Hiro mendapatkan kekuatan itu. Ando lalu sadar kalau sebelumnya kekuatan yang dimiliki oleh mereka berdua itu sama. Namun di sini Hiro belum sadar kalau dia memiliki kekuatan penyembuhan dan Inuyashiki juga belum sadar kalau dia juga memiliki kekuatan membunuh tanpa menyentuh. Ando lalu memohon pada Inuyashiki agar mau menghentikan aksi Hiro yang semakin brutal. Ando juga akan memberitahu semua kekuatan yang dimiliki oleh Hiro, termasuk membunuh tanpa menyentuh. Siang harinya, Ando mengajak Inuyashiki untuk berlatih menembak sebuah botol seperti yang biasa Hiro perlihatkan padanya. Kemudian tanpa ragu, Inuyashiki pun mencoba menguasai jurus menembak dengan jari hingga akhirnya dia berhasil menggerakkan botol di depannya walau hanya sedikit goyang. Di tempat lain, Hiro mengajak ibunya ke rumah sakit untuk memeriksa penyakit ibunya. Namun tak disangka, ternyata dokter mengatakan kalau semua sel kanker di dalam tubuh Hiro sudah hilang. Dan tanpa disadarinya, semalam saat memeluk ibunya, Hiro telah menyembuhkan semua penyakit ibunya. Kemudian saat dalam perjalanan pulang dari rumah sakit, tiba-tiba Hiro dihadang oleh beberapa polisi. Di mana para polisi itu mencurigai keterlibatan Hiro atas pembunuhan satu keluarga sebelumnya. Karena panik, Hiro pun langsung kabur hingga terjadilah kejar-kejaran. Dalam pelariannya ini, Hiro membunuh beberapa anggota polisi. Walaupun Hiro sempat tertembak, namun hal itu tidak berdampak apapun pada dirinya. Kemudian Hiro pun terbang mabur menduwur. Keesokan harinya di dalam sekolah, para siswa heboh melihat berita mengenai Hiro yang saat ini menjadi buronan karena membunuh satu keluarga dan beberapa anggota polisi. Di mana saat ini Hiro diburu oleh seluruh polisi Jepang. Sementara itu Hiro yang sedang melihat siaran berita dengan kekuatannya, tiba-tiba dia ditemui oleh Shion yang tidak sengaja lewat di tempat itu. Shion kemudian mengajak Hiro berlindung di dalam rumahnya. Sesampainya di rumah Shion, ternyata Shion hidup bersama neneknya yang sudah tua karena kedua orang tua Shion telah meninggal karena sakit. Dan penyakit itu juga menurun padanya. Shion pun berpikir kalau hidupnya tidak akan lama lagi. Di tempat lain, Inuyashiki yang akhirnya bisa menguasai menembak dengan jari, dia pun merasa kehausan karena energinya telah habis. Beberapa saat kemudian setelah minum, tiba-tiba dadanya terasa sakit dan dia langsung menyemprotkan minuman yang baru saja dia minum. Dan ternyata itu adalah minuman energi yang memiliki kandungan garam di dalam komposisinya. Ando lalu sadar kalau kelemahan Inuyasha adalah meminum yang mengandung garam. Dengan kata lain, Hiro pun memiliki kelemahan yang sama. Sementara itu di rumah Shion, Hiro melihat ibunya yang sedang diwawancari oleh wartawan dengan pertanyaan yang memojokkan dan membuat ibunya ketakutan. Bahkan di dalam komentarnya, banyak sekali orang yang mengecam dan mengolok-olok ibunya. Hiro pun menangis melihat ibunya yang ketakutan seperti itu. Lalu tiba-tiba muncul berita yang menyebutkan kalau ibu Hiro baru saja ditemukan tewas karena bunuh diri. Melihat itu, emosi Hiro pun memuncak. Kemudian dengan kemampuannya, Hiro menghack komputer dan handphone semua orang yang telah mengolok-olok ibunya. Lalu dari jarak jauh Hiro menghabisi orang-orang yang telah membuli ibunya. Tak lama kemudian Shion menemui Hiro yang sedang meminum banyak air karena kehabisan tenaga. Ternyata Shion masih tidak percaya kalau Hiro adalah pelaku pembunuhan yang sedang viral. Di mana Shion selalu melihat sisi baik dari Hiro karena dia menyukai Hiro. Kemudian Hiro memperlihatkan tubuh robotnya di hadapan Shion.
Namun Sion tetap tidak takut dengannya. Lalu Hiro mengajak Sion terbang melintasi kota. Dalam sentuhan lembut Hiro, Sion yakin masih tersimpan sisi kemanusiaan di dalam hati Hiro. Akhirnya Hiro menyadari kalau saat ini yang peduli dengannya hanyalah Sion. Kemudian Hiro pun berjanji kalau dia akan selalu melindungi Sion. Pagi harinya, berita mengenai tewasnya orang-orang secara misterius menjadi viral, di mana semua korban memiliki luka yang sama seperti korban Hiro sebelumnya. Malam harinya saat Sion mengambil air minum, dia dikejutkan dengan kemunculan puluhan polisi yang hendak menghujani peluru tempat ini. Beruntung Hiro datang dan melindungi Sion dari rentetan peluru para polisi. Lalu Hiro membalas tembakan dan membantai semua polisi yang ada di sana. Setelah situasi kembali tenang, Hiro melihat Sion dan neneknya tewas terkena tembakan dari polisi. Hiro pun sedih meratapi nasib orang-orang yang dekat dengannya selalu berakhir tragis. Emosi Hiro pun semakin memuncak dan tidak terbendung lagi, di mana Hiro kini berniat untuk membalas kematian semua orang yang dicintainya. Hiro kemudian mabur terbang mendur. Pagi harinya berita menyiarkan mengenai aksi Hiro yang semakin brutal. Melihat itu, Inuyashiki menyuruh anak-anaknya agar tidak pergi dan jangan menggunakan ponsel. Namun tidak satu pun yang mendengar ucapannya dan mereka pun tetap pergi. Kemudian Mary dan rombongan satu kelasnya mengikuti study tour ke dalam gedung balai kota. Di tempat lain, Hiro menghack semua stasiun televisi dan berkata kalau dia akan membantai semua penduduk Jepang. Hiro lalu mengarahkan telunjuknya ke kamera dan satu persatu orang yang menatap layar tewas seketika. Hiro pun terus melakukan aksinya hingga banyak korban jiwa yang meninggal. Semua orang pun panik dan berlarian berhamburan di mana orang-orang yang menatap layar tumbang satu persatu. Di lain sisi, Inuyashiki menyadari Hiro yang sudah mulai beraksi lagi. Dia mengambil satu botol minuman energi dan bergegas melesat pergi. Kegilaan Hiro pun semakin menjadi-jadi hingga korban berjatuhan tak terhitung lagi. Sementara itu di dalam gedung balai kota, beberapa anak nakal yang penasaran mencoba melihat handphone dan akhirnya mereka pun juga ikut tewas. Kemudian dengan bantuan Inuyashiki, Ando menghack siaran televisi dan menyuruh semua orang agar membuang HP dan menjauhi layar monitor. Dan aksi Ando itu membuat Hiro semakin kesal. Hiro lalu melanjutkan aksinya dengan meluncurkan rudal yang keluar dari punggungnya, di mana rudal-rudal itu melesat dan menghancurkan gedung-gedung, bahkan mengenai gedung balai kota tempat Mary berada. Inuyashiki lalu menemui Hiro dan mencoba menghentikannya. Namun Hiro tak menggubrisnya karena dia berniat ingin menghancurkan Jepang. Inuyasha lalu menembak Hiro dengan gaya yang sama. Dan terjadilah pertarungan semrawut dua manusia robot berkekuatan super. Hiro lalu menendang Inuyashiki hingga terpental masuk ke dalam helikopter. Di sana Inuyashiki berusaha menolong seorang reporter yang hampir terjatuh. Hiro lalu menembak sang pilot dan membuat helikopter itu menabrak gedung. Beruntung Inuyashiki berhasil menyelamatkan sang reporter. Namun dari belakang Hiro menembak reporter itu hingga tewas. Kemudian saat melihat Hiro akan minum, Inuyashiki langsung menembak minuman Hiro. Hiro yang marah pun langsung merebut minuman milik Inuyashiki dan meminumnya. Setelah itu Hiro kembali menyerang Inuyashiki hingga mengejarnya sampai keluar angkasa. Di atas sana akhirnya Hiro berhasil menangkap Inuyashiki dan mengarahkan senjatanya. Namun tak disangka yang keluar adalah air yang barusan dia minum. Hiro lalu melihat botol air mineral milik Inuyashiki yang dia rebut sebelumnya.
Dan ternyata itu adalah air yang mengandung garam. Melihat kesempatan ini, Inuyashiki lalu menembaknya hingga Hiro pun terjatuh melesat ke bumi dan meledak. Kemudian Inuyashiki bergegas menemui Mary yang sebelumnya terkena ledakan. Melihat putrinya yang masih hidup, dia pun langsung melanjutkannya untuk menyembuhkan luka di tubuh Mary dan ia pun berhasil. Namun tiba-tiba dari belakang Hiro menendang Inuyashiki sampai mencolot. Di saat Hiro akan menghabisi Mary, Inuyasha pun melompat mendorong Hiro. Dan pergelutan brutal pun terjadi lagi. Di sini akhirnya Mary tahu kalau ayahnya adalah manusia super seperti Hiro. Hiro lalu mengambil sebuah potongan baja dan mengajar kelapanya Inuyasha hingga tak berdaya. Hiro kemudian membawa Mary ke tepian gedung dan bersiap akan menjatuhkannya dari ketinggian. Dan tepat saat Hiro melempar Mary, tiba-tiba tubuh Inuyasha bereaksi dan langsung melesat menghantam Hiro hingga menembus tubuh Hiro dan menghancurkannya. Inuyasha kemudian terbang dengan kecepatan tinggi menangkap Mary tepat ketika ia hendak terjatuh. Mary pun berterima kasih kepada ayahnya yang telah menyelamatkannya. Inuyasha lalu kembali terbang ke atas guna menyelamatkan orang yang masih terjebak. Beberapa hari kemudian pihak pemerintah Jepang menganggap kalau Hiro sudah mati dan kasusnya telah ditutup. Di lain sisi, Ando terkejut saat melihat Hiro yang tiba-tiba berada di kamarnya. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian terhibur. Oke guys, nantikan alur cerita film menarik lainnya.